Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan lab yang sebelumnya, di mana lab 5 yang sebelumnya saya telah membahas tentang access list. Pada lab ke-6 ini saya akan membahas tentang configure redundancy interface di Cisco ASA. Oke, di sini saya akan coba labkan dulu. Setelah itu nanti akan saya jelaskan untuk konsepnya dan akan kita labkan sama-sama. Oke, di sini saya buat lab dulu. Di sini saya menggunakan dua router ya. Jadi nanti saya akan konfigurasi redundansi di Cisco ASA dan Ether channel di Cisco ASA juga. Oke. Sini ada dua router. Kemudian ada firewall Cisco ASA. Oke. Dan juga di sini saya menggunakan switch. Oke, di sini saya menggunakan ini core switch. Nah, untuk setting core switch-nya itu udah saya buat ya di lab saya yang sebelumnya, atau kalian bisa lihat di channel YouTube saya. Di sini sudah saya buat cara instalasi IO di JNS3. Oke, jadi di sini saya tidak menjelaskan lagi untuk IO-nya, kalian bisa lihat di channel saya. Oke, di sini ada dua buah router R1 dan R2 dan ada dua buah switch, core switch nih. Oke, ada dua buah, yaitu IO1 dan IO2, dan ada satu Cisco ASA. Nah, di sini saya akan coba koneksikan. Oke. Oke. Nah, di sini ada dua buah ya. Kalau dua buah kabel juga. Nanti di sini saya akan setup untuk redundansinya, dan di downlinknya saya akan konfigurasi redundansinya. Oke. Sini. Oke. Oke. Jadi seperti ini untuk topologinya. Saya coba rapikan dulu agar mudah dilihat untuk port-portnya. Oke. Oke, untuk topologinya seperti ini saya buat. Jadi ada satu kaki ke arah uplink. Di sini saya buat nanti untuk outsetnya. Oke, sini outset. Sini saya buat outset. Oke. Oke, sini saya buat outset, yaitu by defaultnya adalah 0 dan si inset ini by defaultnya adalah 100. Nanti di sini saya akan menggunakan VLAN di switchnya, di kedua switch ini. Di sini saya akan menggunakan VLAN 20, dan di sini saya menggunakan VLAN 10. Oke, sini saya menggunakan VLAN 10. Oke, untuk IP address di sini saya menggunakan 10.10.10.0/24, dan untuk di sisi switch R2 router R2 nya saya menggunakan 20.20.20.0/24. Oke. Oke, seperti ini. Jadi sebelumnya saya akan coba jelaskan untuk konsep di Cisco ASA redundansi ini. Di Cisco ASA ini
pengertian dari redundancy interface ini adalah logic interface ya di Cisco ASA. Jadi di mana kamu bisa menggabungkan beberapa interface fisik menjadi satu logical. Jadi contoh misalkan di sini, ini kan ada dua fisik. Nih, di sini ada dua kabel. Nah, nanti akan di sini seakan-akan menjadi satu, yaitu akan menjadi sebuah virtualnya. Seperti itu. Jadi secara fisiknya itu dua, tapi secara logikalnya itu seakan-akan menjadi satu. Nah, untuk redundansinya, di sini saya akan coba ini. Sini redundan satu. Di sini saya akan setting ether channel. Nah, di sini saya akan ada dua metode, yaitu redundancy dan ether channel. Nah, di sini saya akan coba labkan tahap pertama, yaitu redundansi. Nah, pengertian redundansi yang sebelumnya itu yang saya bahas, itu logical interface ya di Cisco ASA. Nah, kemudian untuk redundansi ini bisa mencapai 8 interface lebih. Nah, di sini bisa mencapai 8 interface nih. 8 kabel lebih di Cisco ASA ini. Nah, keuntungan kalian menggunakan redundancy interface ini itu digunakan untuk redundancy interface jika terjadi failure seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini ada E01 dan E02. Nah, nanti di sini akan aktif tuh E01 gitu. Jadi nggak bisa aktif-aktif. Jadi salah satu. Jadi misalkan di sini E01. Nah, di sini E01. Nah, E01 di sini nanti akan statusnya akan menjadi aktif. Dan si E02 ini akan menjadi standby gitu. Nah, manfaatnya itu ketika failure si E01, dia akan berpindah ke E02 ke si standby-nya ini seperti itu. Nah, ketika si E01 ini udah up lagi, dia akan tetap menganggap si E01 ini akan menjadi tetap aktif gitu. Nah, kalian juga bisa merubah secara manualnya. Secara manual tuh kalau di realnya atau di simulasi Avenge itu kalian bisa merubahnya secara manual. Tapi setahu saya kalau di JNS3 ini belum bisa untuk merubah secara manual ya, kecuali kalau di realnya. Nanti akan coba saya labkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau si redundansi ini dia nggak perlu disetting di port channel di sini. Kan kalau kita setting port channel nih, misalkan di ether channel E01, E02 ini kan disetting port channel juga, di sini port channel juga. Nah, kalau si redundansi ini hanya satu. Jadi di setting ini redundannya hanya di sini. Hanya di G01 dan G03 seperti itu. Jadi kalian nggak bisa. Jadi di redundansi ini hanya satu aja untuk di settingnya. Di si port di Cisco ASA-nya yang menuju ke si core. Seperti itu. Nanti akan coba saya labkan. Oke, jadi seperti itu untuk konsep di redundansinya. Jadi untuk mencegah failure, konsepnya mungkin sama dengan ether channel ya. Cuma kalau di ether channel itu kan dia fungsinya untuk nambah bandwidth seperti itu. Jadi dia tuh bisa untuk nambah bandwidth. Kalau di ether channel seperti kayak untuk meningkatkan speed di switch, entah itu di router, entah di server gitu. Dan jika salah satu port rusak, maka port group tuh akan tetap bekerja menggunakan jalur port lain. Kalau di ether channel kan seperti itu. Nah, intinya itu adalah untuk meningkatkan speed atau reliabilitas seperti itu. Oke, di sini saya akan coba labkan. Untuk redundansinya. Saya akan coba nyalain dulu. Nah, tahap pertama di sini saya akan masuk ke switch-nya. Saya akan setting VLAN dulu, VLAN-nya. Di sini saya menggunakan VLAN 10. Oke. Oke, di switch. Jadi untuk tahap pertama di sini saya akan setting switch configuration dulu, switch configure. Oke. Nah, di sini saya akan configure untuk interface-nya. Interface seperti itu, interface. Untuk di sini adalah switch-nya E01 gitu. Di sini E01 dan E02. Nah, E01
Nah sini interface range 01 02 gitu. Sorry kalau di switch nih. Nah ini seperti ini, saya akan coba setting dulu di sini. Di sini saya akan menggunakan switch mode access dan ASIC VLAN 10. Oke. VLAN 10. Interface. Nah, interface range E01 2. Oke. Nah, E01 E02. Oke, di sini saya di sini sepertinya sekalian saja interface range E01 3. Jadi tiga ini ya, tiga interface E01, E02 dan E03. Nah, switch mode access. Oke. Switch access VLAN 10. Shot. Oke. Jadi seperti ini, saya akan coba untuk setup. Nah, di si routernya juga saya untuk interface-nya saya coba setting juga. Oke. On interface F00 no shot IP address 10 10 10 1 255 255 255 0. Oke, no shot. Oke, seperti ini akan saya coba setting. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya saya akan coba setting di Cisco ASA karena di sini protokolnya masih down ya. Si J0 ini walaupun di sini secara linknya sudah up, tapi ini untuk protokol di sini masih down. Tahap kedua selanjutnya saya akan coba setting di Cisco ASA, yaitu untuk bring up atau nyalain interface-nya nih, bring up interface, yaitu G00 dan G02 G03 sorry. Nah, oke, saya akan buka Cisco ASA-nya. Sini sepertinya masih ya, saya close dulu, sorry, stop dulu. Oke, masih startup untuk Cisco ASA-nya. Sorry, sepertinya ini belum ada copy paste-nya. Saya buka Google Chrome dulu. Oke. Nah, ini saya coba. Ini saya lupa untuk Nah, ini. Oh, sepertinya sedang ada maintain. Di pertemuan pertama saya sudah bahas untuk itu. Saya agak lupa. Untuk cara masuk internet. Oke. Nah, ini. Oke.
ini saya stop dulu. Sepertinya di website JNS3 ini sedang ada maintain ya. Nah, ini sedang ada maintain sepertinya. Oke, saya coba lihat di pertemuan pertama. Oke, kita ketik di sini CD. Nah, ini ada CD core dam info. Nah, kemudian copy core dam .cfg is no. Oke. Sorry, di sini saya sepertinya agak kurang jelas. This no. Oke. Oke. Nah, ini udah di copy ke drive C. Sana saya close. Oke, sini saya close. Kemudian ini stop dulu. Kita configure ke telnet. Oke. Oke, masih booting. Nah, ini masih booting. Siskuasa. Karena si siskuasa di JNS3 ini membutuhkan spek yang besar ya untuk memori. Untuk memori dan prosesornya. Nah, ini udah bisa untuk startupnya. Oke, di sini saya akan coba untuk bring up. Jadi saya nyalain untuk interface-nya di siskuasa. So, interface IP. Nah, ini di sini masih down ya. Nah, ini di apa? G00 dan G03. G00 dan G03. Nah, ini masih down. Oke, statusnya masih down dan G03 masih down. Interface G00 no shot. Interface G03 no shot. Oke. Nah, ini udah up G00. Oke, status up, protokol statusnya juga up. G03 status up. Oke. Oke, setelah status di sini up, saya coba akan tes. Saya coba untuk configure redundansinya ya. Saya akan coba untuk configure redundansinya. Saya buat redundansi interface di port physical siskuasa ini. Oke. Tahap ketiganya adalah buat redundansi. Oke, buat redundansi interface dan dikasih ke interface port fisik. Oke, di G0 nih. Dalam kaitan ini G00 dan G03. Oke. Saya coba untuk kasih di portnya.
dulu ke sini, interface. Nah, interface redundant 1, oke. Nah, ini member interface-nya adalah si G00. Nah, ini G00 dan member interface G03. Oke, no shot. Oke. Nah, ini udah statusnya udah aktif ya. G00 ini aktif. Jadi salah satu jalur aja di sini. Jadi jadi G01 ini aktif. Jadi lewatnya itu trafficnya itu dari si router lewat ke E03. Nah, E01. Jadi dia nggak bisa dua-duanya, nggak bisa aktif-aktif di sisi kuasa ini. Oke, jadi aktif standby. Itu secara traffic flow-nya seperti itu di sisi kuasa. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya akan coba setting name security-nya dan IP address-nya. Oke. Tahap selanjutnya saya akan coba setting IP address-nya. Nah, interface redundancy. Nah, ini saya akan coba setting IP address. Setting IP address. Oke, setting IP address-nya. Interface redundant 1. Nah, di sini kita buat name if-nya adalah insert karena di sini adalah insert ya. Nah, ini insert di sini. Oke. Insert 100. Name if insert. Nah, secara defaultnya dia akan membentuk di angka 100 secara default. Kemudian IP address-nya. IP address 10 10 10 10. Nah, di sini saya pakai 10 10 10.10/24. Jadi satu segmen dengan yang di router tadi. Kalau di router tadi kan IP-nya 10 10 10.1. Nah, di sini saya 10 10 10 10 255 255 255 0. Oke, no shot. Nah, gitu. Oke, saya akan coba tes. So, oke. Nah, di sini udah redundancy udah dapat IP-nya. So, run redundancy 1. Nah, ini udah membentuk ya untuk interface redundansinya, yaitu member interface-nya adalah G00 dan G03. Kemudian untuk IP address-nya adalah 10 10 10 10 255 255 250. Oke, seperti itu. Sekarang saya akan coba untuk tes. So, interface. Oke, di sini masih aktif ya, masih G00 ya, masih aktif. Nah, G03 ini standby. Saya coba tes ping 10 10 10.1. Nah, ini 10 10.1 ini adalah IP-nya si router ini. So, nah 10 10.1 ini IP-nya router. Dia dari si core dari si kuasa ini. Jadi dia udah bisa koneksi ke R1 ini dengan mode akses di core switch-nya. Oke, seperti itu. Nah, kalau untuk di realnya itu kalian bisa merubah nih. Kalian bisa merubah. Kan awalnya ini show interface redundancy. So interface. Sorry, di Cisco ASA. So interface redundancy. Nah, awalnya ini kan adalah yang aktif ini G00. Nah, kalian bisa merubah nih ke G03. Itu bisa berubah secara manual. Itu dengan config redundancy. Tapi kalau di GNS3 ini sepertinya
Saya belum tahu sih ini. Di Industry ini sepertinya nggak bisa, tapi kalau di realnya itu, kalau saya setting di realnya di beberapa customer itu bisa untuk merubah menjadi aktif ya, yang untuk G03-nya. Saya coba ya. Dan interface. Sorry. Redundant interface, oke. Dan satu. Nah, oh di sini sepertinya bisa. Nah, ini bisa sepertinya aktif member. Nah, ini kan sebelumnya. Nah, ini saya akan coba G03. Oke. G03. So, interface. Nah, ini kan berubah. Yang sebelumnya ada lagi 00 ini aktif, dia akan menjadi standby. Dan kita bisa merubahnya secara manual. Oke, G03 ini akan jadi aktif. Nah, sekarang saya akan coba tes nih. Kan tadi bisa ping 10 10 10.1. Nah, sekarang kalau misalkan portnya saya matiin nih, port yang G03 deh. G03 saya coba shot ya. Interface. Oke, G03 shot. Nah, sekarang adalah statusnya show interface. Nah, yang aktif ini akan G00. Sekarang coba saya hidupin lagi yang G03. Interface G03. No shot. Oke. Nah, dia tetap nggak berubah ya. Tetap yang G00 ini akan jadi aktif. Jadi ketika si G0, jadi ketika ada link failure nih, kabel entah itu problem atau apa, misal di G00. Nah, ini G0 ini kan aktif, dia akan pindah ke G03. Tapi begitu G03 up lagi, dia akan tetap aktif si G00 ini. Kecuali kalau kita mau berubah secara manual ya, yang tadi saya coba saya konfigurasi. Jadi seperti itu untuk di Cisco ASA untuk redundansinya. Oke. Nah, ini adalah pembahasan tentang redundansinya. Sekarang saya coba lanjut materi selanjutnya, yaitu untuk di konfigurasi Ether channel, yaitu di uplinknya. Nah, ini dari G01, G02, E01 dan E02 ini saya akan coba setting Ether channel. Oke. Langkah pertama saya coba untuk buka dulu di sini. Oke, switch IO 1 ya. Nah, switch IO 1 di sini. Oke. Nah, cara settingnya adalah saya coba buat interface range. Oke. Interface range E01. Oke. 2. Nah, ini switch mode access, switch port mode access. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan VLAN 20. Di sini VLAN 20. Oke, switch access VLAN 20. Oke. Ini sebetulnya udah belum saya create. Nah, ini VLAN don't access karena belum saya create tadi untuk VLAN-nya. Nah, dia otomatis nge-create. Oke. So, VLAN. Nah, ini VLAN 20 otomatis create. Tadi saya nggak kasih nama ya di name-nya. Oke. Oke, seperti itu untuk range-nya. Selanjutnya adalah saya akan coba setting interface-nya, interface channelnya di si switch-nya. Oke, interface. Oke. Interface port channel. Di sini saya menggunakan port channel 20, switch ports. Oke, mode access. Switch port access VLAN 20. Oke. Oh, sorry, di sini saya sepertinya ada sebentar. So run interface E01. Oh, sorry, di sini sepertinya saya ada kesalahan. Harusnya di sini adalah channel grupnya saya setup. Sorry. Oke.
interface range. Oke, saya coba setting di sini channel group. Channel grupnya saya coba setting mode aktif. Nah, oke. Ini masih nge-reject. E01 mode. Oh, sorry. Di sini switch port. Oke. Nah, sepertinya di sini ya, di sini karena di sini saya menggunakan layar 3. Oke. Kemudian interface G02. Sorry, mata saya nggak ngelihat. G02 02 oke, channel group 20. Oke. Nah, selanjutnya saya akan setting interface port channel 20. Nah, ini switch port mode access. No switch port. Oke. Switch port mode access. Oh, switch port, sorry. Switch port mode access. Switch port access VLAN 20. Oke. Nah, ini untuk yang interface port channelnya. Nanti coba akan saya gabungkan di core switch dan di Cisco ASA. Kemudian untuk yang kalau kalian setting realnya itu kalian harus setting secara manual ya. Jadi simulasinya tuh kalian harus setting secara manual di physical port. Contohnya seperti ini. Nah, di sini adalah interface. Nah, interface E01. Nah, switch ports mode access. Nanti nggak bisa karena di sini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan coba setting di si core di si firewallnya. Oke. Saya coba setting di firewallnya. Interface G0. Oke, saya coba setting di sisi firewall. Interface G01. Sorry, sepertinya saya agak lupa ini. Ini kalau di GNS3 ini memang tidak support untuk channelnya ya. Jadi kalau untuk di realnya, oke, karena di sini nggak support untuk port channelnya. Sorry. Nah, kalian bisa setting untuk di Untuk di Cisco ASA-nya itu interface. Nah, interface. Nah, di sini adalah G01. Nah,
G01 di sini. Nah, kalian bisa setting channel grupnya, channel grup aktif. Itu. Oke. Aktif. Oke. No shot. Nah, ini adalah di sisi kuasanya di G0, di G01. Nah, kemudian juga sama di G02 interface G02 channel grup. Oke, aktif. Nah, seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah konfigur untuk IP address-nya. Untuk setting IP address-nya di port channel 1 ya. Jadi di port channel 1. Oke. Sorry, di sini sepertinya di port channel 1 channel group. Nah, di sini 1. Nah, ini channel 1. Nah, kemudian kalian setting interface-nya, interface port channel 1 name if outside. Oke. Nah, IP address-nya 20 misal 20 deh. Oke. No shot. Oke. Nah, ini seperti ini. Jadi itu fungsinya Ether channel itu adalah mungkin mirip-mirip seperti di bonding ya, itu untuk konektivitas, yaitu untuk speed. Di sini saya tidak bisa lihatkan untuk Ether channel kalau memang di JNS3 ini tidak support. Nah, untuk konfigurasinya saya akan buat di description YouTube saya. Jadi kalian bisa labkan juga dengan menggunakan Avenge. Jadi kalau ada simulasi Avenge. Nah, ini bisa pakai ini Avenge. Nah, ini baru support kalau untuk Ether channel seperti itu. Nah, karena di sini saya menggunakan JNS3, jadi nggak bisa support. Oke. Nah, ini demikian untuk lab redundancy interface Cisco ASA ini. Jadi untuk instalasinya switch 2 switch ini itu ada di YouTube saya ya. Itu ada di YouTube saya di JNS3. Di channel saya itu udah saya buat. Nah, ini di sini udah saya buat untuk channelnya. Untuk channelnya udah saya buat untuk instalasi JNS3. Nah, ini ada ini ada JNS3. Nah, ini ada JNS3 tuh. Oke, di sini kalian bisa lihat di sini untuk simulasinya. Nah, ini udah saya buat tuh simulasinya. Jadi kalian bisa instalasi, bisa ikuti ya di channel saya. Oke, demikian untuk lab simulasi redundansi di JNS3 ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.